Kita semua tahu tentang plot armor, di mana biasanya sebuah karakter dibuat menjadi lebih kuat dengan porsi yang tidak masuk akal. Biasanya plot armor ini dilakukan dengan cara si karakter melakukan transformasi. Nah, hari ini mari kita bahas transformasi mencengangkan yang pernah terjadi di anime. Mengangkat tema pertarungan anak sekolah dengan tujuan mencari petarung terkuat, pada awalnya anime ini cuma pertarungan dalam ring saja, namun malah berubah menjadi pertarungan yang mempertaruhkan seisi dunia. Dalam anime God of High School, ada nih perubahan Jegal Taik yang jadi tokoh antagonis dalam season 1 anime ini. Saat melawan Jin Mori, Jegal Taik disudutkan, membuat langkah berikutnya dengan mengonsumsi deki yang didapatkan oleh Jin Mori. Secara instan, Jegal Taik langsung mengalami transformasi besarnya. Awalnya dia menjadi bayi, kemudian tumbuh sayap, dan dalam sekejap Jegal Taik menjadi pria dewasa. Penampilannya mirip dengan Jegal Taik, namun duri tumbuh di sikunya. Dia memiliki tanduk, mata ketiga, sayap, dan juga sebuah lingkaran bersinar di punggungnya. Dengan plot armor yang didapatkan ini, Jegal Taik cuma dengan menggerakkan jarinya bisa menghancurkan daratan. Membahas tentang transformasi anime, Jin Mori dari God of High School juga jadi yang terbaik. Grow small. Saat melawan Jegal Taik yang jadi antagonis di God of High School, Jin Mori mendapatkan kekuatannya saat waktu genting di mana dia tertusuk oleh serangan Jegal Taik. Saat tertusuk, Jin Mori mengalami flashback ke kehidupan sebelumnya, di mana ternyata dia adalah Sun Gokong atau disebut Seitin Taisei. Dalam flashback tersebut terlihat Mori menjadi panglima pasukan terkuat untuk meratakan para dewa. Nah, setelah flashback ini nih, secara tampilan Mori tidak banyak berubah, di mana dia hanya mendapat gelang kepala khas dari Karasakti dan juga mata birunya terbelah menjadi 4. Dengan transformasi ini, Jin Mori bisa mengendalikan tongkat dari Karasakti yang telah dia miliki. Tongkat ini lengkap, punya kekuatan yang bisa membesar dan mengecil sesuai perintah. Serangan demi serangan yang dilakukan Mori membantai semua monster yang ada. Nah, di masa lalu, Mori ini bahkan bisa membantai para dewa. Jadi menghadapi Jegal Taik yang ada di hadapannya ini pasti bisa dilakukan dengan mudah. And this one's for Elpio! Giorno Giovanna. Jadi salah satu anime paling edgy yang pernah ada, JoJo Bizarre Adventure memang menarik untuk ditonton. Apalagi Paola plot armor dalam film ini selalu menyenangkan untuk ditunggu. Salah satunya adalah plot armor Giorno Giovanna yang dikenal dengan nama Gold Experience Requiem. Mode ini didapatkan Giorno saat melawan Diavolo, di mana Giorno menusukkan sebuah panah emas ke dalam stunnya yang membuat mereka memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. Saat melakukan serangan, Giorno cuma butuh satu kerikil untuk melukai tangan Diavolo dengan parah. Nah, tentu saja kekuatan transformasi ini tidak berhenti di situ, karena Gold Experience Requiem ternyata mampu mengubah realitas yang ada dan membuat Diavolo tidak berkutik. Bahkan saat Diavolo meninggal, Giorno ini menciptakan realitas lain di mana Diavolo mengalami serangan kematian secara berulang dan tanpa batas. Pokoknya kekuatan yang sangat mengerikan, bahkan jadi salah satu kekuatan paling broken di serial JoJo. Red Riot My Hero Academia dianggap sebagai salah satu pengganti dari Big 3. My Hero Academia juga tidak boleh dilupakan. Dalam anime ini ada transformasi dari Red Riot, Eijiro Kirishima. This is my quirk at its maximum! Red Riot Unbreakable! Siapa sangka bocah kasar dari kelas A Akademi Pahlawan ini punya kemampuan yang dia namakan sebagai Red Riot Unbreakable.
Transformasi ini muncul dalam pertarungan Kirishima melawan seorang villain dengan quirk yang bisa menumbuhkan bila pedang tak terbatas dari tubuhnya. Kirishima yang punya quirk pengerasan tubuh sebenarnya tidak berkutik dan terus menerima luka. Sampai akhirnya dia teringat kalau semua pahlawan punya tugas masing-masing. Dan tugas Kirishima sekarang mengalahkan penjahat yang ada di depannya. Di momen inilah Kirishima meningkatkan kekerasan tubuhnya untuk mencapai Red Riot Unbreakable. Wujud transformasi ini memperlihatkan tubuh Kirishima yang lebih tajam hingga bola matanya kelihatan pecah karena mengeras. Dalam mode ini Kirishima bisa menahan semua serangan fisik dan juga melancarkan pukulan yang begitu kuat untuk mengakhiri pertarungan. Nah, sayangnya mode dahsyat dari Kirishima ini tidak bisa bertahan lama karena cuma bisa digunakan selama 30 hingga 40 detik. Kaneki Tokyo Ghoul. Kalau tentang transformasi mencengangkan, perubahan Kaneki dari Tokyo Ghoul adalah hal yang harus dibahas. Bagaimana tidak, bocah polos yang awalnya bakal jadi santapan dari Ghoul ini malah berubah menjadi Ghoul satu mata dengan kekuatan yang tak tertandingi. Perubahan Kaneki ini terjadi dalam scene yang melibatkan seorang Ghoul bernama Jason. Jason ini punya watak ampas saat ingin memakan manusia karena mau melakukan penyiksaan dulu. Nah, makanya Kaneki mengalami hal paling buruk di hidupnya saat ditahan oleh Jason. Namun Jason salah melakukan hal tersebut karena malah membangkitkan kekuatan Ghoul di tubuh Kaneki. Tampilan Kaneki langsung berubah 180 derajat, rambut hitamnya menjadi putih, matanya berubah, bahkan setelan bajunya yang tadi pakai kemeja malah pakai baju kaos. Setelah berubah, Kaneki membalikan keadaan, bahkan meski baru pertama kali menjadi Ghoul. Dia sudah bisa mengendalikan Kagune miliknya. Dalam pertarungan melawan Jason yang bahkan sudah berubah bentuk untuk memperkuat diri malah tetap jadi santapan Kaneki. Denji Chainsaw Man. Sekarang ada anime yang selalu hangat diperbincangkan, yaitu Chainsaw Man. Anime ini mengangkat cerita dunia yang penuh dengan iblis dan dengan pemain utama bernama Denji. Si Denji ini hidup sebagai orang yang hidupnya super susah dan sial terus. Dia cuma punya satu kawan di hidupnya, yaitu seekor anjing bernama Pochita yang memiliki gergaji di dahinya. Nah, dalam ceritanya Pochita inilah yang nantinya bergabung dalam tubuh Denji dan membuat si pemain utama menjadi manusia gergaji. Perubahan pertama Denji terjadi pada saat dirinya diserang oleh kawanan zombie. Di penghujung hidupnya, Denji berubah menjadi manusia gergaji, di mana kepala dan tangannya penuh dengan alat potong tersebut. Dengan kekuatan ini, Denji berhasil mencincang semua zombie dan juga iblis yang ada di hadapannya. Nah, kekuatan Denji ini kemudian membawa keberuntungan di mana dirinya mendapatkan pekerjaan sebagai pembasmi iblis resmi. Di sini juga dia bertemu wanita idamannya, Makima. Idaman beneran gak nih? Kore, kimi ga yatta no? Ichigo, Fasto Lorde. I will protect you! Bicara tentang transformasi mencengangkan, tentu saja harus ada Ichigo, salah satu main karakter dari anime Big 3. Bicara tentang kekuatan, Ichigo merupakan salah satu karakter paling broken di anime Bleach. Bukan cuma karena tekanan rohnya yang bocor-bocor, tapi juga karena gabungan kekuatan yang dia miliki. Salah satunya adalah kekuatan holo miliknya, di mana Ichigo bisa bertransformasi ke mode Fasto Lorde. Mode Fasto Lorde ini muncul saat Ichigo melawan Ulquiorra, salah satu pasukan terkuat yang ada di Espada. Dalam pertarungan ini, Ichigo yang secara teknis mati malah berubah membangkitkan kekuatan holo miliknya. Mode Fasto Lorde ini memperlihatkan Ichigo dengan topeng holo bertanduk lengkap dengan rambut panjang berwarna orange.
Kekuatannya rusak parah, satu ayunan pedang sudah bisa menghancurkan segalanya. Belum lagi, Zero yang bisa keluar dari tanduknya punya daya hancur yang bisa membuat apa saja menjadi debu. Nah, kekuatan ini bahkan dipercaya bisa membuat Ichigo menaklukkan semua espada sendirian. Eren Founding Titan. Sekarang ada Eren Jaeger dari anime Attack on Titan. Anime yang menggemparkan dunia modern ini punya plot yang sangat menarik. Ya meski endingnya banyak dibenci oleh fans, tapi tak ada yang bisa memungkiri kalau scene transformasi Eren menjadi Founding Titan adalah salah satu scene terkeren dalam dunia anime. Dalam scene tersebut, Eren yang kepalanya udah putus malah tersambung lagi. Eren pun menumbuhkan rusuk dan tulang baru kemudian menjadi raksasa. Soal kekuatan, mode Founding Titan ini adalah mode paling rusak di animenya. Bagaimana tidak, Eren bisa mengendalikan semua kolosal Titan di Benteng Maria untuk membuat dunia menjadi kiamat. Gon dewasa, Hunter x Hunter. Salah satu anime yang mungkin tidak disangka bakal punya scene transformasi epic tapi malah membuat mulut menganga sepertinya jatuh ke Hunter x Hunter. Anime yang pernah dianggap sebagai anime mediocre ini menggemparkan dengan cerita menarik dan juga dunia yang luas. Dalam Hunter x Hunter ada tuh transformasi legend yang dialami Gon untuk berubah menjadi dewasa. Mode ini datang saat Gon menghadapi Pitu, salah satu karakter terkuat yang ada di Hunter x Hunter. Pitu punya kekuatan fisik, penglihatan, pendengaran luar biasa. Kemudian dia juga punya spesialisasi dalam mengendalikan boneka sebagai kekuatan utamanya. Nah, makanya untuk menang, Gon mengorbankan segalanya dan masuk ke mode dewasa. Dalam mode ini, Gon terlihat lebih tinggi dengan badan kekar dan rambut yang begitu panjang. Ya, kekuatannya tidak diragukan, bisa menghabisi Pitu dengan sangat memuaskan. Ya, sayangnya mode ini punya konsekuensi besar, di mana mode ini tidak bisa bertahan lama dan Gon harus menderita luka serius setelah memasuki mode dewasa ini. Nah, itu tadi video buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.